Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Nur Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang berkaitan dengan atau ada kaitannya dengan prodi saya, yakni ilmu Al-Quran dan tafsir. Dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang sesuatu yang kaitannya dengan komunikasi, yang mana dijelaskan dengan contoh ataupun dengan lafadz yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama. Seperti halnya pada lafadz qaulan ma'rufah. Lafadz ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 4 kali. Yang pertama yakni pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Lafadz qawlan ma'rufa pada ayat ini menjelaskan bahwasannya seseorang atau laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, atau janda yang sedang dalam masa iddah, itu tidak boleh dengan menggunakan lamaran yang terus terang atau terang-terangan, karena dalam agama Islam itu dilarang karena dianggap kurang etis. Akan tetapi ayat ini atau lafadz qaulan ma'rufah dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan dalam masa iddah itu harus menggunakan sindiran yang baik, tidak boleh secara terang-terangan. Sindiran yang baik ini adalah kata yang tepat, sopan, dan juga untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam lingkup agama ataupun sosial. Dan yang kedua ini pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, yakni yang berbunyi wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Lafadz qawlan ma'rufa di sini menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh untuk mengatakan yang kasar atau menghardik kepada anak yatim. Dalam lingkup yang lebih luas, qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik di sini menjelaskan bahwasannya kita harus berkata dengan perkataan yang baik, meskipun itu kepada manusia atau anggota keluarga kita yang masih kecil. Jadi bukan berarti misalkan kita lebih tua terus kita berbicara itu seenaknya kepada anggota keluarga kita yang masih kecil atau kepada adik kita. Dan yang ketiga adalah pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 8, yakni yang berbunyi wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Lafadz qawlan ma'rufa pada ayat An-Nisa ayat 8 ini menjelaskan bahwasannya seseorang yang membagi harta warisan itu harus mengatakan yang sejelas-jelasnya atau sejujurnya dengan serinci-rincinya, akan tapi masih dalam batasan sopan dan baik. Karena seringkali kita jumpai waktu pembagian warisan itu ada seseorang yang tidak mengatakan secara terus terang atau terkesan menutup-nutupi, karena harta yang didapat oleh anggota keluarga lain itu sedikit dan dia malu untuk memberikannya. Dan dalam kesulitan bila hartanya itu banyak, maka ditutup-tutupi itu agar hartanya itu bisa diambil sendiri, dan itu telah dilarang dalam Al-Quran. Dan dalam ayat ini Al-Quran menyuruh atau menuntut manusia agar dalam pembagian harta warisan itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan serinci-rincinya, akan tetapi dengan bahasa yang normal dan bahasa yang sopan dan juga baik, agar tidak timbul masalah atau permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Dan yang keempat ini pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi
Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Lafaz qawlan ma'rufa pada ayat ini menjelaskan bahwasannya dilarang bagi istri-istri Nabi ketika berkomunikasi dengan orang lain itu dengan menundukkan kepala dan harus dengan menegakkan kepala. Lah, kata menundukkan kepala di sini tidak bisa diartikan dengan menundukkan kepala secara fisik, akan tetapi menundukkan kepala di sini diartikan dengan agar tidak berbicara dengan menggunakan nada yang rendah, nada yang sendu, yang mana terkesan untuk mengundang syahwat atau nada tersebut bisa mengundang syahwat bagi para laki-laki. Dan kata menegakkan kepala di sini itu agar istri Nabi ketika berkomunikasi dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain itu dengan dengan suara yang tegas, dengan yang lantang, akan tetapi tetap dengan bahasa yang sopan atau bahasa yang baik gitu. Mungkin cukup dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.